Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pembahasan kitab Fathul Mu'in, syarah kitab I'anat Talibin. Kitabnya seperti ini. Nah, ini kita bahas tentang bab som ya, karena ini bulan puasa. Karena ini mau menjelang akhir-akhir bulan puasa, saya akan membahas faedah-faedah bulan puasa juga. Faedah-faedah ketika orang yang berpuasa, dan saya juga membahas tentang sedikit fardunya orang yang berpuasa. Langsung saja melanjutkan yang kemarin kita sempat membahas tentang jika terjadi perbedaan awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan, maka kita ngambil yang kita yakini yang benar-benar valid atau kita yakini sesuai dengan sidang isbat pemerintah. Jika ada yang beda, kita hormati karena mereka mengambil pandangan lain. Karena ikhtilaf umatnya Rasulullah itu merupakan rahmat. Maka dari itu kita terima perbedaan tersebut dan kita menghormati jika ada perbedaan tanpa harus terjadi permusuhan. Itu lebih baik karena saling rukun, karena perbedaan itu merupakan rahmat. Maka dari itu kita ambil rahmat tersebut, kita ambil yang mana yang kita benar-benar yakini, kita ambil, bukan jadi permusuhan. Langsung saja ya, kita lanjutkan. Wa farduhu lan utawi fardune poso ai as-shaumu utawi saum iku niat bil qalbi kalawan ati. Wala yushtaratu dan ora den syaratake apa atalafudu ngucapake biha kalawan niat, bal yundabu balik den sunataken. Wala yujzi'u dan ora nyukupi anha saking niat apa atas sahuru mangan sahur. Wain kosada senajan sejos apa wong bihi kalawan sahur at-taqawiyah ing ngalap kekuatan ala somi ing atase som. Walal imtina'u lan ora nyukupi apa al imtina'u. Al imtina'u iku nyegah atau menghindari mintanawule muftirin saking memperkoleh perkara yang membatalkan puasa, khofal fajri krono khawatir metune fajar. Jadi kita bahas tentang fardunya puasa itu sebenarnya secara garis besarnya itu ada dua sebenarnya. Pertama niat di malam bulan Ramadan, Jadi kalau kita niat itu harus dalam hati dan tidak disyaratkan atalafut. Tadi kan dijelaskan tidak disyaratkan atalafut, akan tetapi disyaratkan. Dan niat itu tidak cukup dengan makan sahur, enggak. Saya niat makan sahur, enggak cukup. Saya niat untuk kuat makan sahur untuk kuat, enggak cukup. Atau saya niat untuk mencegah dari perkara yang membatalkan karena takut datangnya fajar, itu enggak cukup juga. Niat itu harus takyin. Pertama itu niat, qasdu takyin, seperti hanya nawaitu niat ingsun, nah itu qasdu. Nawaitu soma fardhi Ramadana. Nah, soma fardhi Ramadana itu merupakan takyin. Puasa fardhu Ramadan hadisanati godan. Itu merupakan takyin. Saya niat puasa fardhu Ramadan tahun ini. Nawaitu soma godin an adai fardhi sahri Ramadan. Nawaitu soma godin an adai fardhi sahri Ramadana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Jadi niat itu yang penting pertama qasdu. Cukup nawaitu soma godin, nawaitu soma fardhi Ramadana hadisanati, atau nawaitu soma godin an adai fardhi sahri Ramadana hadisanati, itu tidak cukup.
Kalau lengkapnya kan seperti biasanya kan setelah tarawih, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Yang penting niat itu nggak harus bahasa Arab juga, bahasa Indonesia juga bisa atau bahasa Jawa juga bisa. Saya niat puasa fardhu Ramadan besok lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Saya niat puasa fardhu Ramadan untuk besok lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Nggak harus pakai bahasa Arab, tapi kalau lebih lengkap ya pakai bahasa Arab lebih afdol. Jadi niat itu ada dalam hati, nggak harus diucapkan. Dan harus qasdu dan takyin. Menyengaja itu saya niat fardhu syahri Ramadan besok. Saya niat puasa bulan Ramadan besok lillahi ta'ala. Saya niat puasa fardhu Ramadan besok lillahi ta'ala. Itu sudah cukup sebenarnya bahasa Indonesia. Tapi kalau mau pakai bahasa Arab lengkap juga nggak apa-apa. Yang penting paham apa yang dikostukan dan ditakyinkan. Ditakyinkan itu puasa fardhu Ramadan besok, itu yang ditakyinkan. Maka dari itu niat itu merupakan fardu dari melakukan amal ibadah. Seperti sholat kan harus ada niat juga. Puasa juga ada niat, dan niatnya ada dalam hati. Dan yang kedua, garis besarnya kan ada dua. Yang kedua itu mencegah imtina min muftiri minal muftiri. Jadi imtina dari al imtina min tawalil muftirin bisa, atau mencegah istilahnya mencegah dari sesuatu yang membatalkan puasa. Imtina min muftiris siam, imtina min muftiris saum. Jadi mencegah dari sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi itu fardunya puasa. Jadi nggak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa pertama ya otomatis makan minum kan sudah paham semua ya. Jima pada hari puasa itu membatalkan puasa. Terus yang ketiga itu mengeluarkan mani secara sengaja ya. Makan minum, jima dan mengeluarkan mani secara sengaja juga itu membatalkan puasa. Kalau secara sengaja, kalau jima enggak. Kalau makan dan minum tidak sengaja lupa, itu tidak membatalkan puasa. Kalau jima kayaknya nggak bisa lupa ya. Kalau jima kan suami istri, berarti kan pasti ingat. Kalau dia istrinya kalau nggak ingat ya suaminya ya yang ingat. Maka dari itu nggak boleh membatalkan puasa. Dan mengeluarkan mani secara sengaja, cumpama ini ya, ada orang yang nggak tahu lah istilahnya, orang lihat film anggaplah film porno mama ya, akhirnya dia kan sengaja untuk melihat film porno untuk mengeluarkan mani, itu yang membatalkan puasa juga. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Jadi mengeluarkan mani secara sengaja apapun sebabnya, ya melihat video porno, nanti melihat video porno akan mengeluarkan mani atau onani dan sebagainya, itu bisa membatalkan puasa. Di samping dosa juga, onani kan di samping dosa juga, dan juga membatalkan puasa. Itu ya, tadi kan sudah jelas makan minum, jima, mengeluarkan mani secara sengaja, itu merupakan yang membatalkan puasa. Sedangkan kalau seperti bohong, ghibah, ngerasani, atau mengadu domba, atau permusuhan dan melakukan melihat dengan syahwat, melihat orang perempuan dengan syahwat dan sebagainya, itu bukan membatalkan puasa, tapi membatalkan pahalanya puasa. Jadi sebenarnya ada dua perbedaan. Menurut Imam Zarkasi itu pahala puasa tetap ada, tapi cuma berdosa. Tapi yang masyhur, yang menurut ulama lain itu pahala puasa sudah hilang kalau melakukan perbuatan dosa seperti bohong, seperti mengadu domba, ghibah, itu mengurangi pahala puasa. Tapi ada ulama yang mengatakan pahala puasa tetap ada, cuma dia berdosa melakukan perkara tersebut. Ya terserah kita mengambil yang mana. Tapi jangan sampai kita melakukan perkara-perkara tersebut, karena perkara tersebut bisa menutup hati kita dan bisa menimbulkan dosa, dan bisa hati kita menjadi gelap dan bisa mendapatkan dosa juga. Di samping kita mendapatkan dosa, dan juga membuat hati kita menjadi gelap. Mungkin seperti itu ya. Jadi secara garis besarnya
puasa itu fardu puasa itu bernama niat, dan imtina anil muftiri syam, anil muftiri saum juga bisa. Anil muftiri saum, jadi pertama niat dan kedua mencegah dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ya tadi yang sudah sebutkan tadi, sebenarnya puasa itu banyak faedahnya. Di antara faedah puasa itu pernah diteliti oleh Profesor Yoshinori Ohsumi, ini dari Jepang. Saya pernah membaca tentang artikel ini, membaca tentang penelitian dari Profesor Yoshinori Ohsumi yang mendapatkan Nobel, yang mana profesor ini merupakan profesor yang dari Jepang yang meneliti tentang orang yang berpuasa. Ini pernah mendapatkan penghargaan Nobel kalau nggak salah 2018 kalau nggak salah. Pokoknya saya pernah melihat artikel ini, dan ini menjelaskan bahwasanya Profesor Yoshinori itu menjelaskan ketika orang yang berpuasa 13 jam ya, itu biasanya antara 8 jam dan 12 jam itu ada sistem autophagy ya. Sistem autophagy itu sistem yang mana sel-sel atau sel-sel yang ada dalam tubuh kita itu mengambil makanan atau mengambil protein yang ada dalam tubuh kita. Jadi maksudnya ketika kita lapar, proteinnya kan sudah nggak ada. Jadi kalau kita makan kan sel-sel tubuh kita yang mengambil protein yang udah wajar kan. Ketika kita lapar, protein yang ada dalam tubuh kita sudah nggak ada, sudah hilang, maksudnya sudah udah nggak ada. Akhirnya sel-sel ini mengambil protein lain untuk untuk berkembang, untuk kehidupan sel ini mengambil protein lain. Nah, ini yang diambil protein itu yang protein yang rusak atau sel-sel yang rusak. Sel-sel yang rusak, yang seluruh tubuh kita kan ada sel yang rusak seperti apa gitu kan, yang menyebabkan kita melawan penyakit greges, penyakit semacamnya, penyakit panas dan sebagainya. Itu kan ada sel-sel yang rusak di situ, itu dimakan oleh sel-sel yang tadi yang mencari protein sudah nggak ada, akhirnya dia mengambil sel-sel yang rusak. Sel-sel yang rusak ini akhirnya kan hilang, musnah. Jadi tubuh menjadi sehat karena sel-sel yang rusak ini bisa hilang. Ini menurut penelitian Profesor Yoshinori Ohsumi. Jadi sangat manfaat sekali ya orang berpuasa. Di samping puasa karena niatnya karena Allah, bukan karena ingin sehat seperti itu, enggak, itu malah nggak dapat apa-apa. Niatnya karena Allah, dan faedah puasa itu seperti itu. Faedah puasa ya tadi bisa sehat, seperti hanya penelitian dari Profesor Yoshinori Ohsumi, mengambil sel-sel yang rusak ketika nggak ada makanan lain. Jadi sel ini bisa dihancurkan ketika orang yang berpuasa. Dan hal tersebut berlaku ketika dia berpuasa, karena kalau ada makanan lain kan dia ngambil makanan, bukan ngambil yang saya rusak. Ketika berpuasa, maka yang diambil adalah sel-sel yang rusak. Sel-sel tersebut mencari sel-sel lain yang ada, sel-sel yang diambil oleh sel-sel yang mau berkembang biak, sel-sel tersebut. Jadi pengambilan tersebut ketika orang berpuasa, ini salah satu faedah. Ini ada contoh lagi, contohnya ada kisah hikmah ya. Kisah hikmah dari orang yang berpuasa itu, diantaranya itu ada orang Jerman suami istri ya, yang istrinya ini mengalami penyakit tumor lah istilahnya, penyakit tumor ganas, tumor payudara lah. Tumor payudara ini penyakit yang ganas, dan sama dokter Jerman itu divonis akan meninggal, paling nggak dalam hitungan minggu akan meninggal. Kan profesornya kan Nasrani, sedangkan yang orang Jerman ini kebetulan orang Muslim, ya bukan kebetulan, mereka itu orang muslimah. Islam itu nggak ada yang kebetulan ya. Islam, kalau orang beragama Islam itu harus benar-benar dalam hati, kesadaran hati. Jadi orang tersebut orang Muslim dan Muslimah, yang ceweknya orang Muslimah. Ketika divonis ada tumor, maka dari itu dia diperkirakan akan meninggal dalam hitungan minggu menurut dokter tersebut. Tapi karena dia merupakan orang Muslimah, dia pasrah kepada Allah, akhirnya
dia minta kepada suaminya untuk dibuatkan visa untuk pergi ke Arab Saudi, ke Mekah. Dia ingin menghabiskan waktunya di sana tuh untuk apa ya istilahnya, ingin mati di sana lah, menghabiskan waktu di sana untuk bertobat dan sebagainya. Akhirnya dia diberikan visa oleh suaminya. Habis diberikan visa, dia sama suaminya pergi ke Mekah. Dia di sana minta terus kepada Allah, didatangi, dan akhirnya didatangi oleh apa ya, penjaga Mekah, penjaga Masjidil Haram. Di sana didatangi, penjaganya kebetulan cewek juga, kan ada penjaga di sana juga, bukan cowok aja tapi cewek juga ada. Penjaga didatangi, ditanyain ngobrol-ngobrol biasa gitu. Akhirnya dia tanya, curhat lah istilahnya, dia punya penyakit seperti ini. Oh, langsung si perempuan tersebut, wanita penjaga tersebut berkata, masa kamu yakin kepada dokter? Bukankah yang memberikan kehidupan dan kematian itu Allah? Orang sakit bisa mati, orang sehat juga bisa mati. Maka pasrahkanlah kepada Allah dengan cara ikhtiar dan sebagainya. Ini kan akhirnya dikasih air zam-zam, karena dalam hadis sudah dijelaskan air zam-zam itu sebagai penawar racun, sebagai kesembuhan. Itu minum air zam-zam banyak dalam hadis-hadis sahih dijelaskan. Akhirnya dia dikasih air zam-zam dan dia berpuasa. Ketika orang Jerman itu berpuasa, jadi puasanya sahur dan buka minumnya air zam-zam terus, puasa terus dalam hitungan minggu puasa. Akhirnya dia takjub, loh, penyakit saya kok kayaknya gimana, kok saya divonis mau meninggal kok nggak meninggal maksudnya kan. Akhirnya dia heran, dalam beberapa minggu dia pulang setelah berpuasa, dia pulang mau konsultasi lagi ke dokter, kok tubuh saya kok nggak merasa hal yang aneh lagi gitu, kok tiba-tiba dalam beberapa minggu dia berpuasa dan minum air zam-zam, dia tiba-tiba dia kayaknya sudah full segar gitu. Akhirnya dia periksa lagi ke dokter yang ahli tersebut. Akhirnya di ronsen dan sebagainya, dilakukan dilakukan perawatan yang intensif, dilakukan pengecekan yang intensif, observasi dan sebagainya. Akhirnya dokter itu kaget. Ternyata tumornya itu hilang. Bukannya tumornya aja, tadi akar-akarnya tumor juga hilang. Akhirnya dokter itu bilang sama pasien tersebut, si waktu yang muslimah itu, sama suaminya, kamu selama ini kemana aja? Selama beberapa minggu kemana aja? Asalnya wanita muslimah itu menjawab, saya menghabiskan waktu saya di Mekah. Saya disarankan untuk minum air zam-zam dan saya berpuasa setiap hari. Jadi buka dan sahur saya menggunakan air zam-zam. Ya langsung akhirnya dia tuh kaget. Akhirnya dia itu menjelaskan kepada si wanita muslimah itu, kalau dia itu sebenarnya orang Nasrani kan, orang non Islam. Dia bilang, sebenarnya saya itu meneliti Islam dari sejak dulu, kan dia punya Al-Quran terjemahan Jerman. Saya meneliti Islam dari dulu. Saya ingin tahu Islam itu seperti apa, meneliti Islam. Saya yakin Islam ada, cuman saya ingin benar-benar ada hal sesuatu yang benar-benar yang membuat saya itu, hati saya itu benar-benar yakin, takjub gitu. Dan ketika terjadi seperti ini, saya benar-benar yakin, takjub, dan saya benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya dia syahadat, dia masuk Islam karena benar-benar dia yakin dan dia takjub dengan kejadian seperti itu. Nggak ada di profesor atau dokter manapun yang bisa menyembuhkan tumor itu. Akhirnya dia bisa sembuh dengan cara berpuasa dan minum air zam-zam. Dan dalam hadis dan dalam Al-Quran, dalam hadis juga dijelaskan orang berpuasa itu akan menjadi sehat. Zam-zam itu menghilangkan segala macam penyakit, bisa menghilangkan penyakit. Akhirnya dia benar takjub dan benar yakin kalau Islam itu memang benar-benar benar. Akhirnya dia masuk Islam. Itu salah satu contoh salah contoh cerita yang tentang ketakjuban orang yang berpuasa. Banyak lagi orang yang berpuasa. Di Indonesia juga ada orang cewek gitu juga melakukan, ada penyakit kalau nggak salah tumor atau kanker gitu. Dia konsultasi ke Ustadz, saya divonis penyakit tumor kanker dan umur saya kayaknya nggak berapa lama lagi saya akan meninggal. Kata situ, saya nggak bisa makan, saya juga susah untuk makan. Akhirnya sama ustadznya gini, kalau Anda memang susah untuk makan, bukankah lebih baiknya Anda itu berpuasa saja, karena juga nggak bisa makan juga kan, nggak susah makan, berpuasa aja, niatnya berpuasalah terus, berpuasa niatnya karena Allah. Akhirnya dia ustadz menyarankan berpuasa, dia mengikuti apa yang dikatakan ustadz. Akhirnya dia berpuasa. Ketika dia berpuasa setiap hari, setiap minggu dia berpuasa terus, akhirnya dia tidak terasa berpuasa tersebut
tiba-tiba dia periksa ketika udah berapa lama dia berpuasa, kita periksa ternyata penyakit tumornya itu hilang juga. Hebat ya. Ini senada dengan apa yang diteliti oleh Profesor Yoshinori Osumi yang mendapatkan Nobel. Jadi orang berpuasa itu bisa sehat dan bisa ada sistem autophagy merusak atau memakan sel-sel yang rusak ketika orang yang berpuasa, karena sel yang protein-proteinnya sudah nggak ada karena berpuasa, dia lapar, akhirnya dia mengakan protein-protein yang sel-sel yang rusak. Ya sel rusak mungkin ada tumor dan sebagainya, penyakit dalam tubuh kita itu bisa dimakan, hilang akhirnya. Itu senada dengan penelitian Profesor Yoshinori Osumi yang mendapatkan Nobel. Sebenarnya itu saja garis besarnya dalam garis besarnya puasa ya. Fardunya puasa, pertama niatnya dalam hati. Yang kedua mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu makan, minum, dan jima, mengeluarkan mani secara sengaja. Dan kalau umpama orangnya berbohong dan orang melakukan perkara yang haram atau berbohong lah, dusta dan sebagainya, berbohong, caci maki, mengadu domba, ghibah, merasani, itu tidak membatalkan puasa tapi mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Tapi ada dua perbedaan, bisa menghilangkan pahala puasa. Ada yang kedua yang cuma dia mendapatkan dosa saja, pahala puasa tetap ada. Tapi tetap kita nggak boleh melakukan hal-hal tersebut karena itu merupakan dosa. Mungkin sekian dari kami. Semoga aja dari pengajian ini ada manfaatnya, ada faedahnya, dan bisa kita ambil faedahnya. Contoh banyak kisah-kisah nyata yang ada faedahnya berpuasa. Dan kita sangat bersyukur sekali kita bisa berada di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat ganda. Kita sudah banyak riwayat-riwayat yang sahih menjelaskan setan aja ketika mau masuk awal bulan Ramadan, setan itu menangis. Menangis itu kenapa? Dia itu bekerja selama 11 bulan menggoda manusia, menyesatkan manusia dan sebagainya, dan pokoknya agar manusia itu sesat, melakukan dosa dan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Hanya ketika awal bulan puasa, awal bulan Ramadan tiba, dia akhirnya menangis. Kenapa kok menangis? Karena dia melakukan semua 11 bulan itu sia-sia. Karena ada bulan Ramadan, Allah ampuni semua dosanya. Allah lipatkan pahalanya. Pahala sunnah bisa menjadi pahala wajib. Didapatkan sampai 700 kali. Dan masih ada Lailatul Qadar. Itu sangat hebat sekali. Jadi akhirnya setan itu menangis. Karena cuma 1 bulan datang, 11 bulan dia bekerja, 1 bulan datang dia bisa kerjanya dia sia-sia sama sekali. Maka dari itu sangat kita sangat rugi kalau kita nggak bisa memanfaatkan bulan puasa ini. Semoga kita bisa memanfaatkan bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Di penghujung bulan puasa ini masih ada sisa-sisa, mungkin kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya agar kita nanti insya Allah bisa terlepas dari api neraka. Karena 10 terakhir bulan Ramadan ini merupakan itkun minanar. Yang 10 awal kan merupakan maghfirah, ampunan. Yang 10 yang kedua rahmat. Yang ketiga yang 10 akhir bulan Ramadan ini merupakan itkun minanar, terlepas dari api neraka. Jadi kita manfaatkan akhir-akhir bulan Ramadan ini. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.